Ya, berbicara tentang sekolah tadi, ini mengingatkan juga dengan mata kuliah yang Bu Umi ampu ini kan tentang kurikulum ya Bu Umi. Iya, Melanjutkan kurikulum. perbincangan perkuliahan yang pertama kemarin itu saya kenapa ingin menemui jenengan itu banyak sekali di benak saya ingin saya tanyakan dan juga mungkin bisa jadi pelajaran buat rekan-rekan semua. Kurikulum ya Bu Umi. Dari sekian banyak kurikulum yang sudah berjalan di Indonesia, pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut pandangan Bu Umi sendiri, kurikulum yang mana yang istilahnya hampir mendekati kesempurnaan untuk bangsa Indonesia ini selama pergantian kurikulum itu? Iya, kurikulum kita ini kan mulai sebenarnya udah lama dihapus ya, karena yang konsep itu Ki Hajar Dewantara dan pikiran-pikirannya sekarang digunakan oleh negara-negara maju seperti Finland, Swiss, Prancis itu menggunakan pikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian tahun 67 ada kurikulum 68 itu udah mulai berubah ke penyeragaman. Jadi tahun 68, kemudian 75 itu yang 68 itu berbasis materi, kemudian tahun 75 itu berbasis tujuan. Itu padahalnya juga sama dengan materi, itu materinya banyak banget dan pembelajarannya mudah dalam bentuk menghafal tanpa ngerti saya belajar ini itu untuk apa, tanpa ngerti. Pokoknya belajar ini nanti tesnya tesnya apa kan? Lebih afektifnya aja begitu. Kognitif ya. Kognitif. Kalau afektif kan juga. Yang penting hafal dan tanpa tahu lulus tidak ngerti apa-apa. Tidak punya skill kalau dia tidak belajar di luar sekolah, nggak punya skill. Terus kemudian tahun 84 itu sebenarnya sudah bagus CBSA itu yang merancang Bu Koni Semiawan itu pernah dengar kan? Bu Koni Semiawan pernah rektor UNJ Jakarta, dulu IKIP Jakarta ya. Bagus sebetulnya itu mulai humanis, tetapi pelaksanaannya kan lagi-lagi politik, kekuasaan. Siapa dirjen-dirjennya, pengawasnya, dinas-dinas pendidikannya nggak nyambung sama yang merancang. Ya jadinya balik lagi. Lalu kurikulum 13 itu sebetulnya bagus ya, rohnya sudah bagus. Tanpa direvisi pun sebetulnya sama dengan revisinya. Hakikatnya, saya selalu berbicara tentang esensi. Kalau bukan tentang formalitasnya, tapi selalu esensinya. Karena esensinya adalah merdeka belajar, sama sebetulnya. Hanya saja begini, yang merancang kurikulum itu kan dosen ITS, kurikulum 13. Tapi selama sosialisasi kurikulum 13 tidak pernah dipakai, sehingga rohnya nggak nyambung. Yang makan malah universitas lain yang menafsirkan, yang biasa orang ITS kan biasa bekerja ya, artinya biasa berkarya, tidak teori, tidak teoritis. Jadi berusaha membuat kurikulum yang membekali anak itu hard skill dan soft skill duluan, nah itu kembali lagi ke teori lagi, UNAS juga teori kan. Nah yang sekarang ini dengan Merdeka Belajar yang sekarang ini, Pak Mas Menteri ya, sekarang panggilnya bukan Pak Menteri, Mas Menteri. Saya membaca Pak dirjennya perguruan tinggi dan pendidikan menengah kok bagus ya. Kayaknya mulai ada angin segar ke Ki Hajar Dewantara. Nah, apakah ini konsep-konsep Pak Dirjen ini dipahami secara masif oleh para dinas di tingkat kabupaten dan kota, provinsi, ya, atau tidak? Kalau tidak ya sama lagi. Tapi kalau dipahami secara bagus, ya nanti akan sampai ke merdeka belajar yang sesungguhnya. Hanya kemarin saya agak makjrep gitu. Awalnya kita kan ikut seminar tentang sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Maksud saya itu kita boleh mengambil pikiran barat, tapi metodenya disesuaikan, diadaptasikan. Dan pendidikan ini sebetulnya rohnya kan kebudayaan. Kalau pendidikan diisi kebudayaan asing yang nggak berkarakter,
yang namanya pendidikan harus berkarakter itu, ya rohnya harus dari budaya Indonesia. Nah, roh budaya Indonesia itu ya Pancasila. Maka pelaksanaan pendidikan Indonesia harus gotong royong. Nggak bisa hanya dilaksanakan di sekolah. Oh, di sekitar sekolah itu ada pengusaha, ada budayawan, ada seniman, ada perbankan, perkantoran. Yang di desa ada desa, ya kan? Ada sawah, ada ladang, ada ternak. Nah, itu sumber belajar. Bagaimana guru memediasi siswa itu dengan potensi yang dimiliki di masing-masing daerah. Nah, sekarang ini kan ada kebijakan RPP cuma 1 halaman, disederhanakan. Yang kemarin itu sampai 20 halaman. Jadi yang guru-guru itu ribet, sibuk nulis RPP, sudah pusing masuk kelas, ya kan? Dalam kondisi sudah nggak fresh, sehingga pembelajarannya menjadi tidak menarik, tidak menantang, tidak ada inspirasi-inspirasi baru yang bisa dilakukan oleh siswa. Ya hanya itu saja, kembali ke teori-teori lagi. Walaupun sudah PLPG sudah diluatih, berbulan-bulan menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran, kembali ke konvensional lagi. Karena itu harus dipahami secara masif ini. Dan ada pendampingan para ahli yang mengerti. Tidak semuanya tuh paham. Karena saya pernah pada saat seminar nasional, saya kan memang orang yang fans dengan Ki Hajar Dewantara ya. Bukan berarti saya tidak paham yang lain, justru saya paham yang lain dan saya mengerti bahwa pikiran-pikiran yang lain itu dulu Ki Hajar Dewantara. Seperti Bloom itu tahun berapa? 65 kan? Anderson apalagi, dan itu sudah ada semuanya di Ki Hajar Dewantara. Kenapa kita Merdeka Belajar? Kenapa kita menggunakan pikirannya Carl Rogers, freedom and bangganya loh kita mengekor ke barat. Sebenarnya ya biarlah digunakan oleh orang barat, berisi budaya barat. Masa budaya barat mau dibawa ke Indonesia? Pikiran terlalu jelimot itu ya, langkah-langkahnya guru sampai nggak ngerti. Akhirnya kalau melaksanakan pembelajaran harus langkah-langkahnya apa itu. Padahal kalau Pak Ki Hajar Dewantara yang penting itu siswa ngerti. Mau pakai cara gimana? Yang penting goalnya ngerti, ngerasa, ngelakoni. Ngerti, ngerasa, ngelakoni. Jadi ngerti terus dirasakno. Terus lakonono. Loh. Sekarang bagaimana cara bisa sesuatu mengerti, merasakan, kemudian berbuat? Nanti masing-masing budaya kan punya cara kearifan lokal sendiri-sendiri. Biarkan mereka berkreativitas, disesuaikan dengan budaya masing-masing. Nggak usah didikte harus menggunakan pendekatan A, pendekatan B yang semuanya dari barat. Belum tentu cocok. Memahami metodenya saja sulit. Ada seorang ibu rumah tangga yang mendidik anaknya sukses. Artinya anaknya ngerti, bisa merasa dan bisa melakukan. Kenapa? Karena menggunakan kearifan lokal. Dulu guru-guru zaman saya juga begitu. Kalau mengajar itu, bagaimana siswa mengerti, bagaimana siswa itu bisa merasakan dan bisa melakukan. Jadi guru-guru tidak terlalu rumit dengan teori, ya. Nah yang kemarin itu, yang kurikulum kemarin itu banyak guru-guru yang sambat karena RPP sampai 20 halaman. Terus setiap kenaikan pangkat harus melaporkan itu, sertifikasi guru harus melaporkan itu, administrasinya itu terlalu itu saja, terus sehingga hal yang seharusnya penting pendidikan karakter kepada siswa itu nggak diperhatikan. Padahal yang seharusnya meminta perhatian lebih itu bukan administrasi. Kalau saya boleh saran, administrasinya harus ada tenaga tersendiri. Ya dia yang bikin surat tinggal Pak Hari besok ngomong target ijazah sama sertifikat pendidik ya, fotokopinya aja atau scan-nya. Yang mengerjakan adalah admin.
Jadi Tidak guru perlu. bisa fokus ke Guru fokus pengajaran. mendidik sehingga kita bisa betul-betul menyiapkan generasi emas. Yang diinginkan oleh pemerintah kan kita bisa menyiapkan generasi emas. Kalau itu dilakukan, maka Indonesia kira-kira dalam waktu sekian puluh tahun lagi sudah sangat luar biasa menjadi negara terbesar di dunia. Karena karakternya kuat. Bung Karno kan pernah mengatakan Trisakti. Ki Hajar Dewantara, roh pendidikannya apa? Trisakti jiwa. Tahu isinya Trisakti jiwa. Cipta, karsa, rasa, karsa kan? Cipta itu kan sama dengan pikirannya Kelly tadi, yaitu kan learning outcome. Saya bisa apa lulus program studi ini, saya bisa apa lulus SMA, saya bisa apa lulus SMP kan? Cipta kan belum rasa, belum karsa. Kalau cipta, rasa, karsa itu bisa fleksibel, artinya dia menciptakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing, lalu dirasakan apakah sudah tepat atau masih saya perlu belajar lagi sampai produk saya itu bagus. Saya punya karsa. Kalau begitu sekarang kan semuanya IT, berarti saya harus bisa. Nah itu. Contohnya seperti itu kan punya karsa. Jadi karsa itu disesuaikan dengan potensi yang ada di masyarakat, potensi siswa dan kekiniannya. Teknologi yang digunakan selama ini kan yang digunakan 4.0, artinya digital, smart digital. Kemudian sekarang sudah beralih ke society 5.0, ya kembali lagi memanusiakan manusia. Jadi walaupun digital, semuanya serba digital, tapi peran manusia tetap sebagai subjek, jadi tidak menghilangkan peran manusia. 4.0 kan menghilangkan peran manusia, kita jadi objeknya digital, kita harus disuruh apa gitu kan. Tapi kalau society itu kembali itu manusia. Baik, Bu nih, dari salah satu syarat untuk pengembangan kurikulum itu kan harus tepat sasaran atau sesuai dengan karakter dari peserta didik itu sendiri. Nah, menurut Bu Umi sendiri, kurikulum Merdeka Belajar ini sudah tepatkah dengan sasarannya siswa Indonesia yang ada di Indonesia ini untuk bisa mereka memiliki inisiatif pengen belajar apa gitu. Sedangkan yang saya kan juga sering ke sekolah nih Bu. Ya terkadang mungkin memang tidak semua, tapi terkadang kalau di daerah itu jangankan menyuruh mereka untuk inisiatif sendiri, untuk datang ke sekolah saja terkadang masih ada yang perlu sedikit dipaksa gitu. Nah, bagaimana itu kan menyikapinya? Sebetulnya Merdeka Belajar ini sangat luar biasa bagusnya ya. Dan itu memberi kemerdekaan kepada sekolah untuk jadi materi pembelajaran, pengembangan materi pelajaran dalam kurikulum dan diserahkan ke sekolah sesuai dengan potensi masing-masing di sekolah itu. Penilaiannya pun tidak ada ujian nasional seperti yang kemarin yang disamakan, diseragamkan seluruh Indonesia. Sekarang kan sudah diganti dengan asesmen nasional, tetapi dilaksanakan oleh sekolah masing-masing dalam bentuk portofolio. Jadi siswanya itu prestasinya apa saja, bisa apa, yang menilai sekolah itu sendiri. Lalu bagaimana untuk mengukur keberhasilan pendidikannya itu sendiri, Bumi? Kalau penilaian diserahkan kepada masing-masing sekolah, kan sekolah itu ada yang dibilang favorit, ada favorit. Ya pada akhirnya memang tidak ada sekolah favorit, tetapi ada siswa berprestasi, siswa yang memiliki karya, siswa yang patut dibanggakan, seperti ikut Olimpiade internasional, kan dia punya prestasi, tapi bukan karena UAN, bukan karena penyergaman, dia punya kelebihan, dan itu guru, siapa yang punya kelebihan itu harus dibimbing untuk mencapai secara maksimal. Nah, cara membimbingnya tidak harus gurunya sendiri, dia bisa menjadi mediator, dicarikan pembimbingannya lebih qualified dibanding dengan gurunya. Jadi dia tidak hanya sebagai fasilitator, juga mediator gitu ya, kepada siswa, bukan sebagai narasumber, karena guru juga dalam keterbatasan. Tidak ada sisi manusia yang sempurna, ya, apalagi guru juga pasti ada keterbatasan. Maka saya tidak pernah mengatakan ini berhasil karena saya. Ya karena dia sendiri, bukan karena guru. Ya kalau misalnya
siswanya menghargai gurunya karena saya diberi ilmu bagus, tapi jangan gurunya menjas gitu loh, karena saya loh kamu jadi gitu, bukan ya, karena dia punya kemauan dan orang tuanya mungkin tepat dalam mengarahkan itu. Tapi kalau di sekolah juga kerjasama dengan orang tua sama-sama tepat mengarahkan. Kerjasama dengan orang tua maksudnya begini, oh Pak, anak ini memiliki kelebihan di bidang musik, dia memiliki kepekaan, keterampilan yang sangat cepat untuk menguasai alat musik. Ini sebaiknya ini Bapak anaknya dikursuskan di sekolah musik supaya bakat ini terasah. Dan nanti biasanya kalau sekolah musik kemudian akan diberikan jalur-jalur ke kontes nasional, kontes internasional. Itu kan biasanya lewat sekolah musik gitu kan. Nah, jadi kedekatan guru dengan siswa harus sudah sampai sana Bu ya. Iya, sampai sana. Tidak hanya ini punya bakatnya. Oh ini punya bakat bola. Matematikanya nggak terlalu bagus, tapi dia main bolanya dia lihat. Nah, di sana kan orang tua diajak ngomong, ini sebaiknya dicarikan sekolah bola untuk hari Sabtu Minggu. Kan di sekolah hari Sabtu Minggu nggak ada kegiatan. Dijadikan untuk sekolah bola supaya terasah. Dia punya prospek yang sangat bagus untuk menjadi pemain bola. Tidak hanya nasional, mungkin internasional. Lalu diberi motivasi baik orang tuanya maupun anaknya. Ini anaknya punten gambar gitu ya. Kalau disuruh berbicara, bisa diajak diskusi, diajak ngomong, ya jadi ditanya cuma satu kata. Kan ada anak yang begitu. Ditanya, ya, kamu mau ini? Ya, gitu aja. Ngomongnya beri, tapi kalau menggambar kok bagus sekali. Berarti dia punya bakat jadi komikus atau kartunis. Nah, maka diarahkan berbicara dengan ini namanya gotong royong dulu ya, gotong royong. Jadi bisa mengarahkan bersama dan jadi jangan di sekolah diserahkan gurunya dipaksa harus pintar matematika, dipaksa harus pintar bahasa Inggris, dipaksa harus pintar fisika, harus pintar kimia, padahal dia calon seniman. Nggak cocok, stres. Kalau memang dia bakatnya menghitung cepat sekali, ya diarahkan sesuai dengan dia maunya jadi apa nanti, ingin belajar apa, carikan tempat yang tepat untuk menjadi lebih berkembang. Seperti tadi saya ceritakan anak saya yang pertama tadi. Lalu keberhasilan kurikulum ini yang bisa diukur dalam waktu berapa lama? Ini takutnya seperti yang sudah-sudah seperti K13 kemarin ini baru mau proses penyeragaman kan dari beberapa tahun sebelumnya itu kan ada yang masih KTSP, ada yang sudah K13 kan belum seragam. Baru mau menyeragamkan tiba-tiba sudah berubah lagi dengan Merdeka Belajar. Nah, takutnya Merdeka Belajar ini juga baru mau menyesuaikan tiba-tiba berubah lagi kembali kepada tadi kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan politik tadi itu. Memang diperlukan ini ya. Yang pertama pemahaman tentang esensi Merdeka Belajar. Saya selalu berbicara tentang esensi. Apa sih hakikatnya Merdeka Belajar itu harus dipahami. Jangan sampai dinas-dinas dan pelaksana-pelaksana di lapangan nggak ngerti esensinya. Dia hanya membimbing, hanya melaksanakan. Di mana-mana sosialisasi, implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Implementasi tapi tidak pernah dijelaskan esensinya apa. Ya kan? Harusnya esensi dulu itu lebih dipahami dulu. Baru implementasi. Kalau esensinya sudah ditangkap, implementasinya RPP 1 halaman. Isinya apa? Tujuan, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi atau assessment. Isinya kan cuma itu aja. Dengan tidak yang pertama kan pasti identitas mata pelajaran. Jadi tidak terlalu rumit sepertinya. Nah, metode media di mana ya sudah masuk di kegiatan belajar mengajar itu, ya kan? Cukup 1 halaman. Kenapa kok 1 halamannya? Supaya guru bisa leluasa memilih strategi yang tepat untuk anaknya disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Karena apa? Siswa di kota beda dengan siswa di desa. Tadi Anda katakan, belajar tentang sekolah saja masih sulit, tidak mau harus dijemput. Bagaimana dipaksa harus diberi tugas, ya kan? Masih dibimbing, gitu. Disayang, diberi sesuatu yang menarik apa bisa bermacam-macam.
cara belajar dengan permainan supaya mereka tertarik, kan disesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Kita tangan untuk para Ya, guru juga ya, Ya bagaimana juga harus lebih disesuaikan kreatif dengan kondisi siswanya. Saya mau merancang diskusi dengan staff, kan gitu, dua staff itu kayak yo padahal cuma diskusi kelompok, maksudnya kan gitu kan, ya enggak. Nah, tapi kok jangankan diskusi lah, siswa itu dipanggil gurunya ditanya enggak jawab, terus diskusi gimana jajaran? Ya kalau di kota gitu ya, udah biasa ngomong, bisa bercakap-cakap. Di desa beda pendidikan, orang tua sangat menentukan. Orang tuanya kurang gitu, tahu kan? Bantah orang tua, berarti melawan, dipukul anak. Sehingga kalau ketemu orang tua cuma begini. Kalau ada masalah, nggak berani ngomong sama orang tua karena takut. Solusinya gimana? Guru di sini membantu. Kenapa kamu takut? Ada apa? Harus ditanya. Aneh kok mengalami perilaku yang berbeda ya. Seperti saya mengajar, kan ada yang tertawa-tertawa sendiri. Saya japri. Jadi kamu kok tertawa-tertawa sendiri, ada apa ya? Bagi-bagi dong kalau ada kabar gembira. Karena Bu. Terus dia kan bercerita. Jadi sama dengan seperti itu. Ya, anak ini cari perhatian. Berarti berapa lama untuk mengukur keberhasilan kurikulum? Kalau mengukur tergantung pada pemahaman secara masif tentang esensi Merdeka Belajar dari pelaksana pendidikan di masing-masing daerah dan di sekolah. Jadi tidak bisa diukur dengan waktu ya? Ini nggak bisa. Kalau secara masif misalnya dinas-dinas itu digembleng, ini loh Merdeka Belajar. Karena belum semua dinas ngerti ya, paham rohnya. Jadi Merdeka Belajar ini bisa dikatakan yang paling baik ya untuk saat ini ya, kurikulum. Dulu pernah ada yang terbaik itu CBSA, yang Bu Koni di pelaksanaannya, implementasinya yang tidak bagus karena kekuasaan pada saat itu kekuasaan komando. Jadi semua diseragamkan. Padahal CBSA itu rohnya humanis. Humanis itu tidak boleh sama, ya kan? Dengan manusia nggak sama. Ya, maksudnya jangankan daerah ya, manusia aja berbeda-beda. Kembar aja ada sama. Nah itu pada saat itu diseragamkan, buku saja diseragamkan. Makanya kalau misalnya di kelas 1 SD ini Budi, ini Bapak Budi, ini kan sampai di Papua sana bacanya sama ya. Ini Budi, padahal di Papua nggak ada yang namanya Budi, ya kan? Di Timur nggak ada yang namanya Budi. Nah itu. Kalau sekarang kan bebas. Guru ditantang untuk bisa menulis, mengembangkan bahan ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar di masing-masing sekolah. Keren sekarang. Kalau ngerti rohnya ya. Dan sehingga nanti siswa SD itu kalau belajar bahasa Indonesia lulus SD bisa apa? Gitu kan? Kalau bisa menulis puisi, tapi nggak bisa merasakan. Menulis puisi harus bisa merasakan, tidak sekedar cipta tapi juga rasa dan karsa apa yang kamu inginkan dengan buku karya ini. Jadi tidak sekedar menulis selesai. Dulu kan enggak, mungkin Mbak siapa namanya? Nisa, Bu. Mbak Nisa, mungkin waktu di SMA disuruh tugas menulis puisi nggak dikoreksi sama gurunya. Cuma baik gitu aja. Tapi ini kelebihannya apa? Saran-sarannya apa untuk lebih baik? Kan tidak ada kan? Berarti kan harusnya ada. Puisimu ini keren, tapi lebih keren kalau sajaknya menggunakan sajak euponi, yaitu sajak yang diakhiri dengan i atau a, saya kayak gitu. Ini sebenarnya nuansanya riang, tapi kok kamu menggunakan bunyi yang kokaponi, bunyi yang gelisah, resah. Coba diubah dengan kata-katanya, diksinya diganti. Loh kan ada tambahan ilmu, ya kan? Nanti oh iya, berarti kalau saya nuansanya hati senang, berarti saya menggunakan bunyi-bunyi yang eponik. Kalau saya menuansakan suasana yang gelisah, resah, takut, bingung, malu, berarti aku menggunakan bunyi-bunyi yang kokaponik, gitu kan? Sehingga begitu, oh bunyi ini kayak puisinya itu Khairul Anwar tentang doa, ya Tuhanku, kan ya, dalam termau kan itu sudah menunjukkan bunyi kokapon, takut, bergetar. Kenapa?
masih menyebut namamu. Kata masih ini menunjukkan dia bukan orang takwa. Dia orang yang beragama, orang yang religius, mengakui adanya Tuhan, tapi bukan orang yang menjalankan atau orang yang takwa kepada Tuhan. Makanya terakhir kan di sini aku tidak bisa berpaling. Tuhan, aku mengembara di negeri asing kan itu ya. Aku tidak bisa berpaling. Jadi mengembara di negeri asing itu apa? Terang banget nih, nggak punya pegangan. Tetapi bagaimanapun juga aku kembali kepadamu. Di pintumu aku mengetuk. Itu K itu sudah bunyi oponik yang mengetuk, itu kan sudah mentok gitu, sudah ada jalan lain, gitu kan? Ya, banyak sekali sebenarnya yang masih kita bisa bahas dari bumi ini, tapi karena durasi juga yang membatasi, mungkin kapan-kapan bisa disambung lagi bumi ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk anak PBSI, juga rekan-rekan PBSI yang ada di rumah. Terima kasih juga sudah berbagi pengalaman dan juga ilmunya, sangat bermanfaat sekali kesempatan hari ini. Terakhir sebelum tutup Bumi, kesan pesan untuk kanal PBSI. Saya bangga, saya kemarin ya begitu diberitahu, oh ada kanal PBSI, luar biasa nih mahasiswa, ada inovasi yang luar biasa, ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman kekinian. Mahasiswa tidak praktek ya. Saya bangga dan saya sangat respect terhadap kanal PBSI. Mudah-mudahan seluruh mahasiswa PBSI dan seluruh alumni di Budi Utomo Malang mau mensubscribe, like, dan memberikan komen untuk kemajuan PBSI khususnya dan IKIP Budi Utomo pada umumnya. Mudah-mudahan IKIP Budi Utomo tetap eksis, PBSI mahasiswanya makin banyak, makin berkualitas. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya Bumi ya. Jempol untuk kanal PBSI. Oke, saya rasa itu untuk bincang-bincang kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan kanal PBSI. Sampai ketemu di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.